Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 39 dari sesi Rabu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar praktikum simulasi komputer yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Produksi Bakmi Ayam Asia Bangsa, Jalan Bratajaya Gubeng dengan software analogik, diskrit, dan dinamis. Dengan saya sendiri yaitu adalah Dara Puspita, NPM 230320125 dan partner saya yang bernama Fania Aulia Rahma dengan NPM 2303 20 10 090. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus tugas besar dari analogi diskrit dan dinamis. Analisis simulasi sistem diskrit pada produksi bakmi di Bakmi Asia Bangsa menggunakan software analogik. Bakmi Asia Bangsa merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan yang memproduksi bakmi dengan 3 varian bakmi, yaitu ayam 30%, sapi 30%, dan bakso sebesar 40%. Adapun kedatangan bahan baku bakmi sebanyak 50 unit setiap jamnya. Belakangan ini, perusahaan mengalami permasalahan di stasiun kerja proses produksi bakmi berupa kelelahan fisik dan mental pekerja karena beban kerja yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan menurunnya angka produktivitas. Pihak manajemen ingin mengidentifikasi tingkat utilitas operator pada setiap lini proses produksi bakmi guna merencanakan tindakan perbaikan. Selain itu, manajemen juga ingin melihat distribusi waktu total dalam sistem produksi untuk memahami efisiensi operasional dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Terdapat 4 kegiatan, yaitu perebusan mie, pencampuran bumbu, penataan topping, dan penyajian ke pelanggan. Adapun data waktu pengamatan proses setiap kegiatan yaitu sebagai berikut. Terdapat 4 aktivitas dengan 10 pengukuran waktu yang diukur. Perusahaan ini beroperasi dari pukul 8 pagi sampai 16 atau 4 sore dengan istirahat 1 jam pada pukul 12.00 sampai jam 1.00. Sebagai seorang analisis, kami diminta untuk memodelkan kasus di atas dengan waktu simulasi selama 8 jam. Selanjutnya, kami akan langsung masuk ke dalam software analitiknya. Nah, di sini kami akan melakukan running software menggunakan software analogi. Di sini kita pencet file, kita hapus dulu welcome-nya, kita hapus dulu project-project yang sebelumnya sudah dibuat. Kemudian kita klik file, new, dan model. Nah, selanjutnya kita menuliskan nama model yang untuk disimpan nantinya. Sini kita tulis di script analogy. Nah, di sini bisa biar tahu mau disimpan di mana filenya. Penempatan penyimpanan file nantinya, kemudian kita klik finish. Nah, kalau udah kita cek dulu ke projectnya, maka dia akan kesimpan dengan discrete analogy. Kita klik simulation menu-nya. Nah, di sini tuh kita klik skip eksperimennya, terus ini tuh kita untuk penerapan waktunya. Stopnya kita stop at specific date, waktunya kita ganti dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu 16 PM. Ya. Jamnya ini harus disesuaikan biar sama nanti. Nah, kalau udah, nah dari sini kita bisa tahu bahwa waktu pengerjaan sistem analogi diskritnya itu 28.800 detik. Kemudian kita klik palette, kemudian kita klik agent type. Nah, agent type ini kita taruh di sini. Terus kita tulis agent type-nya itu bakmi. Kemudian kita klik next. Nah, untuk bakminya ini karena dia makanan, jadi kita pakai yang bentuk box aja. Nah, ini. Boxnya kita klik box one yang open, terus kita klik finish. Nah, setelah itu kita bisa cek kalau bakminya ini udah
terbuat, kita cek di project. Nah, ini udah ada bakminya, terus kita balik lagi ke pilot, kita hapus dulu yang di sini, kita balik ke main, kemudian kita klik agent type lagi, terus kita letakkan di sini, dan kita klik agent type name-nya itu operatornya, untuk operatornya atau karyawannya. Nah, kita pakai yang worker, terus baru kita klik finish. Operatornya hapus dulu, kita balik ke main, terus kita cek dulu. Nah, di situ udah ada operator sama bakmi. Setelah itu kita cari schedule untuk penerapan schedule. Nah, schedule ini kita rename dulu, ganti ke istirahat namanya. Nah, kalau udah, nah di schedule ini, di datanya ini kita lebarin dulu, bisa kita geser untuk pelebarannya. Terus kita benerin repeat schedule weekly-nya, kita centang semuanya. Start dari jam, kita sesuaiin itu istirahatnya, berarti karena istirahatnya 1 jam, dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Kalau udah, kita ke cari yang, kita cari source-nya. Source ini uh, untuk bahan bakunya. Nah, kita ketik bahan baku, karena spasinya nggak bisa, jadi kita pakai underscore. Source ini adalah untuk bahan baku datanya. Setelah itu kita cari select output yang file. Nah, ini itu untuk pembagian dari bahan baku datanya. Ini kita ganti rename namanya dengan, kita hapus aja, kita biar nggak kelihatan, karena itu cuman untuk pembagian bahan bakunya aja. Kita sesuaikan dulu tempatnya biar rapi. Nah, kalau belum terhubung garisnya, ini tinggal diklik, double klik, kemudian tarik garisnya aja. Kemudian kita klik Q. Q ini adalah bahan baku, pembagian bahan bakunya atau antrian bahan bakunya. Karena bahan bakunya terbagi menjadi 3, yaitu bakmi ayam, bakmi sapi, dan bakmi bakso. Jadi kita buat Q-nya ada 3. Nah, ini tinggal dilurusin. Setelah itu, ini hapus dulu garis-garis yang nggak perlunya, karena garis-garisnya harusnya terhubungnya itu antara bahan baku datanya dengan Q-nya. Bukan masing-masing Q-nya terhubung. Jadi tinggal dihapus aja dan disesuaikan lagi. Kita hapus konektornya dulu. Kemudian dari Q-nya ini kita ganti menjadi, kita klik aja, terus ganti menjadi ayam. Langsung ayam aja. Bakmi ayam. Karena tulisan bakmi ayam ini kepanjangan, jadi diganti ayam aja. Untuk keduanya ini kita tulis sapi. Nah, yang ketiganya ini kita ganti menjadi bakso. Karena ini adalah ketiga variannya yang ada di bakmi. Kemudian kita uh, klik, double klik, kemudian dipasang konektornya biar rapi. Jadi kita klik dulu di sini, baru dibelokkan ke bawah. Nah, setelah Q-nya udah terbikin, selanjutnya kita geser, kemudian kita cari time measure start. Ini waktu mulainya. Nah, ini kita ganti namanya menjadi waktu underscore mulai. Kemudian
kita pasang konektor dari ketiga Q-nya ini ke waktu mulainya. Untuk sapi, kita pasang konektornya juga ke waktu mulainya. Kemudian yang bakso. Nah, setelah itu kita cari, kita geser dulu. Kemudian kita cari um, servisnya. Nah, servis ini merupakan aktivitas yang dilakukannya. Dan kita letakkan di sini. Karena aktivitas yang dilakukannya itu ada 4, jadi kita nanti pasang servisnya ini ada 4. Ini kita ganti menjadi perebusani karena aktivitas yang pertama itu perebusani. Dan kita sesuaikan dulu agar lurus. Setelah itu kita tambahkan lagi servisnya yang kedua yaitu kita letakkan di sini. Kemudian kita rename namanya yaitu pencampuran bumbu. Tapi di sini kita bikinnya eh, pencampuran aja karena nanti nabrak. Hmm. Nah, perebusan, kemudian pencampuran bumbu, kemudian servis yang ketiga kita letakkan di sampingnya juga. Kita rename menjadi penataan topping. Kita geser dulu, kita sesuaikan. Kemudian servis yang terakhir yaitu, nah ini kita penyajian karena dia nggak cukup, jadi kita lebarin dulu. Kita tarik aja untuk ngelebarin tempat kerjanya. Nah, setelah itu kita tambahkan konektor dari waktu mulai sampai ke yang terakhir. Nah, ini karena nggak lurus, jadi, nah ini kita sesuaiin dulu biar lurus, biar rapi. Ini digeser-geser dulu. Kalau udah baru kita pasang konektornya, kita double klik, terus klik ke perebusan, double klik lagi, terus klik ke pencampuran, dan nah kalau udah, terus di penyajian ini di terakhirnya kita tambahkan blocks lagi yaitu time measure end atau waktu selesainya, total waktunya. Ini kita lurusin dulu, terus kita rename waktu underscore total. Kita pasang konektornya lagi agar masing-masing blocksnya yang terhubung. Sesuaikan dulu, terus kita double klik, baru ke waktu total. Kemudian kita tambahkan lagi dari blocks ini, yaitu sync-nya. Nah, sync ini maksudnya itu tahap paling akhirnya, yaitu dia udah di pelanggan, berarti kan. Berarti bakminya udah sampai ke tangan pelanggan. Kemudian kita cek dulu, kita zoom out, karena model simulasinya udah dibikin. Selanjutnya kita bikin research pool-nya atau kita cari research pool. Nah, ini tuh maksudnya operatornya. Jadi kita tulis operator 1.
Operator ini maksudnya karyawan yang menangani aktivitas tersebut. Dan kita sesuaikan dulu. Ini taruh bawah aja biar nggak numpuk di atas. Terus kita biar cepat kita kopas aja, copy paste langsung. Nah, karena di 4 aktivitas ini cuman ada 3 operator, jadi kita cuman tinggal bikin 3 operator aja. Nah, kalau udah, kita sesuaikan lagi tempat-tempatnya biar dia lurus. Nah, di pencampuran bumbu dan penataan topping ini karena cuma ada 1 operator, jadi kita taruh operator 2 ini di antara kedua aktivitas tersebut. Kalau udah, kita cek lagi. Selanjutnya kita ke space markup, terus kita klik pad. Nah, ini kita klik dulu sekali, baru kita tarik garis. Nah, kalau udah double klik, kemudian kita pad lagi, kita bikin 3 garis atau 3 pad ya. Nah, kita tarik garis, terus untuk penutupnya kita double klik, kita tutup lagi. Terus kita tarik garis, kemudian kita double klik untuk primer. Nah, kalau udah, di pad ini kita ganti menjadi antri antri ayam. Nah, ini tuh pad ini 3 pad ini sebagai antrian dari variasinya. Jadi ini antrian underscore sapi. Kemudian ini yang paling bawah kita cek dulu antri ayam, antri sapi, kemudian antri bakso. Nah, kalau udah, kita bikin space markup-nya yang lainnya. Kita klik rectangular node, kita bikin yang kotak, kita klik dulu. Nah, nanti kita sesuaikan ukuran yang kotaknya aja. Nah, ini kemudian node yang rectangular ini, yang kotak ini kita ganti menjadi antri. Karena yang pertama adalah perebusan, jadi kita bikin yang pertama ini antri perebusan. Sesuai dengan aktivitas pertama yang dilakukan. Kemudian, kalau udah, kita klik yang point node, kita bikin lingkaran di sini, terus kita sesuaikan besarnya. Nah, kalau udah, point node-nya ini kita rename kita rename menjadi stasiun. Jadi karena ini stasiun perebusan, tapi kita singkat saja menjadi ST titik perebusan. Nah, kemudian kalau udah kita bikin lagi rectangular node-nya sama kayak tadi, kita sesuaikan juga ukurannya. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi eh, tempat operator 1. Kenapa tempat operator 1 di situ? Karena operator 1 itu berada di aktivitas perebusan. Nah, kalau udah, karena ini ada 4 aktivitas, jadi kita copy aja, kita taruh di sampingnya, tinggal di copy kemudian paste, terus letak lagi di sampingnya sampai ada 4, karena ini ada 4 aktivitas nih. Nah, kalau udah, kita rename sesuai dengan
kita rename yang sebelah-sebelahnya sesuai dengan aktivitas dan operatornya. Nah, ini berarti antri underscore pencampuran. Kemudian ini letaknya di operator 2, tempat underscore operator 2. Kemudian yang point node-nya ini kita ganti menjadi pencampuran, stasiun pencampuran. Dan kita klik enter. Terus yang sampingnya kita ganti lagi rename-nya menjadi antri penataan. Ini tempatnya operator 3. Nah, ini kita ganti menjadi pencampuran. Penataan. Nah, pada aktivitas yang keempat ini kita antri menjadi antri penyajian. Antri penyajian. Kemudian yang point node-nya, yang ini kita ganti operator 4 berarti. Kemudian yang point node-nya kita ganti menjadi stasiun penyajian. Kemudian kita ke 3D object, kita klik manufacturing. Nah, ini kita ngasih objeknya itu sesuai sesuai dengan, nah kita cari 3D object manufacturing yang sesuai dengan aktivitas yang sedang dilakukan. Mesinnya yang digunakan. Oke. Mesin yang digunakannya. Nah, kita mesinnya taruh di setengah lingkarannya itu, lingkaran paling atas. Kalau udah, jadi di setiap lingkarannya itu nanti kita taruh mesin-mesinnya. Nah, kalau udah 3D object mesin-mesinnya udah terpasang semuanya. Nah, di tempat operator satu ini kita klik attractors, terus number of attractors-nya 1, kita ubah menjadi 1. Terus kita sesuaikan posisinya dulu, karena dia masih menghadap ke kanan, jadi kita rotasikan dulu agar dia menghadap ke atas, ke mesinnya. Kita klik dulu attractornya, terus kita orientationnya kita ganti menjadi 270. Nah, biar dia menghadap ke atas. Kemudian kita klik tempat operatornya, kita attractorsnya. Karena di tempat operator ini dia ada dua operator seharusnya, jadi kita tambahkan attractorsnya 2. Kemudian kita klik attractors yang pertama, kita ganti orientationnya menjadi 270. Kemudian yang attractors ketiga, orientationnya kita ganti menjadi 315. Nah, biar attractors yang kedua ini menghadap ke mesin yang ada di 3. Nah, jadi di mesin yang ketiga ini kita nggak usah nambah attractors. Kemudian yang mesin keempat, kita number of attractors-nya kita ganti 1, karena cuma ada satu operator atau satu pekerjanya. Kita klik attractors-nya, kita ganti orientation-nya menjadi 270. Nah, kalau sudah, kemudian kita ke presentation. Nah, di presentation ini, kita klik 3D window. 3D window ini untuk gambaran nanti kalau udah di running, dari gambar 3D hasil runningannya. Kita lebarkan lagi anunya, lembar kerjanya. Kemudian di bawah sini, kita sesuaikan dulu. Nah, di bahan baku data ini, kita klik bahan baku data, terus istirahatnya ini kita pindahkan ke dekatnya waktu mulai.
Kemudian kita klik bahan baku data, kita lebarkan dulu propertiesnya. Setelah itu, kita klik arrival rate-nya itu 50 karena jumlah bahan baku yang datang itu 50. Kita ganti per hour atau per jamnya. Kemudian agennya ini kita ganti menjadi bakmi. Nah, AdSense-nya agen type-nya kita pastikan kalau dia bakmi juga. Kemudian kita klik yang ini, select output type-nya ini. Kita ganti probabilitas 1, 2, 3, 4, 5-nya ini menjadi 0,3. 0,3 ini dapatkan dari yang 30% itu. Bahwa dari bahan bakunya itu 30%-nya ayam atau 0,3, sapinya diganti 0,3, dan probability pada baksonya karena 0,4 kita ganti menjadi, karena 40% kita ganti menjadi 0,4. Probability 4 dan 5 karena tidak ada jadi kita nolkan. Selanjutnya agen type-nya kita pastikan bakmi juga sama. Setelah itu kita klik ayamnya, kita klik maximum capacity, agen location-nya kita ganti menjadi antri ayam. Nah, queue-nya kita pakai yang Vivo, tetap. Setelah itu agen type-nya kita pastikan bakmi. Setelah itu yang sapi, untuk yang sapi sama kita klik maximum capacity, agen location-nya kita ganti menjadi antri bakso, antri sapi, antri sapi, kemudian agen type-nya tetap bakmi, yang bakso kita ganti maksimum capacity-nya, agen location-nya kita sesuaikan menjadi antri bakso. Kita klik yang perebusan service. Nah, di sini kita tambahkan resource sets-nya itu yaitu operator 1 dengan kita maksimumkan queue capacity-nya, agen location atau queue-nya kita sesuaikan dengan berarti antri perebusan. Antri perebusan, agen location atau delay-nya kita menjadi stasiun perebusan. Nah, untuk delay time-nya, triangular ini kita hapus dulu, kita masuk ke isi feed. Nah, di isi feed ini kita tinggal masukkan data-data waktu yang telah dicatat tadi, pengukuran waktunya. Kita copy dulu kita masukkan ke Excel, kemudian kita copy langsung ke isi feed-nya, biar lebih mudah. Setelah itu, karena ini masih di proses pertama, perebusan ini, berarti yang kita blok itu, nah, kita blok pada perebusan ini-nya, kita klik Analyze, Feed Distribution, kemudian kita klik Discrete, data domainnya, kemudian klik OK. Kemudian kita ke Goodness of Feed. Nah, di sini kita udah ketahui binomialnya itu 0,9778 dengan N-nya 62. Berarti kita hapus dulu ini delay time-nya. Kita hapus, kemudian kita ke klik ini, choose probability distribution-nya, kita ganti ke binomial. Kemudian P-nya kita sesuaikan dengan hasil dari isi feed tadi, yaitu 0,9778 dan N-nya itu 62. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau udah, maka lanjut ke tahap yang kemudian kita lanjut ke operator. Kita setting dulu operator yang propertiesnya. Nah, resource type-nya ini static karena dia cuma ke satu ke satu aktivitas saja. Jadi resource type-nya kita edit menjadi static. Kemudian new resource unit-nya kita menjadi operator. Setelah itu untuk home location-nya, kita klik tambahkan dulu, kemudian kita ke stasiun perebusan.
home location-nya kita letakkan ke tempat underscore operator 1. Setelah itu kita downtime blocks ini kita ganti menjadi resource pool properties. Kemudian breaks-nya kita centang. Dengan break schedule-nya kita klik ke istirahat. Karena operatornya punya waktu istirahat. Selanjutnya kita ke properties pencampuran bumbu. Kita setting untuk resource set-nya, yaitu operator 2. Kemudian kita ada location atau queue-nya, kita ganti menjadi antri pencampuran. Agent location delay-nya kita ganti menjadi stasiun pencampuran. Nah, untuk delay time-nya kita sama kayak tadi, kita klik ini, kemudian kita balik ke isi feed-nya. Kita balik ke tabel, kemudian kita blok yang aktivitas kedua yang udah dilakuin tadi. Kita blok, klik analyze, feed distribution, kemudian kita klik discrete, dan oke. Nah, di sini udah langsung muncul binomialnya dengan 0,93761, kemudian kita ganti ke choose probability distribution binomial 0,93761 dengan n-nya tadi 23. Terus kita ganti n-nya ke 23, kemudian kita klik OK. Kita pastikan kalau agent type-nya bakmi. Next, kita lanjut ke penataan topping. Nah, di penataan topping ini kita resource set-nya kita ganti juga ke operator 2 karena dia yang ngerjain adalah operator 2. Agent location queue-nya kita ganti menjadi anti penataan. Kemudian untuk yang delay-nya kita ganti jadi stasiun penataan. Nah, delay time-nya sama, kita hapus dulu, kemudian kita klik choose probability distribution, kita balik ke isi feed, kemudian kita klik tabel, kita blok yang aktivitas ketiga, analyze feed distribution, kemudian kita klik discrete, kemudian oke. Nah, di sini udah langsung muncul binomialnya, N dan P-nya 0,804 dan 15. Kita ke binomial, N-nya kita ganti menjadi 15, P-nya kita ganti menjadi 0,804. Kemudian kita klik OK. Kita pastiin kalau itu bakmi, agent type-nya. Kemudian pada operator 2 ini kita resource type-nya kita ganti menjadi moving. Karena operator 2 ini dia nggak statis, dia bergerak-gerak. Dengan kapasitasnya kita klik 2. Kemudian untuk home location-nya kita ganti menjadi tempat operator 2 dan tempat operator 3. Nah, jadi pada operator 2 ini home location-nya dia ada 2 tempat. Agennya kita ganti menjadi operator. Selanjutnya untuk spesifik by-nya kita ganti menjadi resource pool properties. Breaks-nya kita tambahkan, kemudian kita break schedule-nya istirahat. Setelah itu kita ke operator 3. Operator 3 kita ganti menjadi statis karena dia cuma ke satu aktivitas yaitu penyajian. Kemudian agennya kita ganti menjadi operator. Dengan home location-nya kita tambahkan yaitu tempat operator 4. Setelah itu specific by-nya downtime block-nya kita ganti menjadi resource pool. Kita klik breaks, kemudian kita tambahkan istirahat. Kita ke penyajian. Kemudian kita resource sets-nya kita ganti menjadi operator 3. Delay time-nya kita hapus. Kita klik
choose probability distribution, kita balik ke isi fit, kita masuk ke data tabel, kemudian ke aktivitas yang keempat kita blok semuanya waktunya. Kemudian kita klik analyze fit distribution, discrete, dan kemudian kita klik OK. Nah, di goodness of fit-nya ini kita klik yang binomial ya, sampai salah. N-nya 23 dengan P-nya 0,90737. Kita balik ke AND-Logic, binomial, P-nya kita ganti menjadi 0,9037737 dengan N-nya 23. Kemudian kita klik OK. Eigen location-nya kita ke antri penyajian. Agen location yang Q-nya kita ke antri penyajian. Antri penyajian baru delay-nya ke stasiun penyajian. Agen type-nya kita pastikan itu adalah bakmi. Nah, di waktu total ini, kemudian tahap terakhir yaitu waktu total. Kita time measure-nya kita tambahkan waktu total. Dengan data set kapasitinya kita ganti menjadi 9999. Kemudian pada tahap akhirnya yaitu pelanggan atau SIN, itu ada yang perlu diganti. Nah, kemudian kita ke statistik, kita klik histogram. Nah, histogramnya kita letakkan di sini. Histogram ini merupakan nanti hasil dari runningannya dia akan dalam berbentuk histogram. Nah, namanya kita ganti menjadi waktu underscore total underscore dalam underscore sistem. Histogramnya nanti yang dia menunjukkan waktu total dalam sistemnya. Kalau yang title ini nggak perlu pakai spasi, kita sesuaikan dulu. Kalau udah, histogram ini rumusnya adalah waktu underscore total titik distribution. Nah, tulisan waktu underscore totalnya ini huruf besar huruf kecilnya harus sama dengan waktu total yang ada di setelah di akhir segala aktivitas itu tadi. Kalau udah, kita kecilin dulu propertiesnya. Kalau semuanya udah dianu, kita cek, kemudian kita langsung running. Kita klik tombol hijau ini, kemudian kita langsung running. Nah, ini merupakan hasil running dari discrete analogicnya. Kita klik run. Nah, di sini dia udah mulai running. Kita speed up biar cepat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari hasil runningan ini, kita bisa lihat jumlah total bahan yang terdistribusi. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini udah menunjukkan pukul 4. Berarti kalau pukul 4 nih dia udah selesai karena tokonya udah tutup kan. Kemudian kita bisa lihat di sini ada hasil running 3D-nya, prosesnya tadi. Di sini kita cek problems-nya. Kalau ada error dia harusnya muncul di sini. Berarti kalau di sini no problems, berarti hasil runningannya udah benar semua. Nggak ada error atau salah penempatan lokasi.
Kembali ke runningan lagi, operator 1 ini 85% yang artinya dia itu sangat sangat bekerja maksimal hingga kelelahan. Berarti 85% ini menunjukkan bahwa operatornya itu bekerja secara maksimal dan tidak efektif. Kemudian pada operator 2 dia 23% yang artinya dia bekerja secara optimal. Operator 3 29% dia juga bekerja secara optimal. Berarti operator 1 ini dia overwork. Dengan waktu totalnya itu 202 dan sampai ke pelanggan 202. Nah, perebusan ini dia berarti terjadi penumpukan aktivitas gitu ya. Nah, di pencampuran bumbu itu dan penyajian tuh ada 1 yang masih dalam proses dan 0 yang sudah selesai. Nah, di sini dapat dilihat pada operator 1 atau aktivitas perebusan dia terjadi overstock. Karena kelebihan beban, dia kebanyakan beban. Sedangkan di operator lainnya, di aktivitas lainnya dia optimal. Di sini kita dapat lihat di histogramnya, waktu total dalam sistem yang didapat tuh 236,44 detik. Kemudian di sini, dari histogram ini kita dapat melihat hasil datanya. Hasil datanya kita pindahkan ke Excel. Ini adalah hasil data dari waktu total dalam sistem. Kemudian di waktu Kemudian pada waktu total ini kita klik kanan, terus kita bisa melihat hasil runningan dari waktu totalnya. Kita copy, kemudian kita kopas ke Excel-nya lagi. Kita taruh sini aja, kita paste. Nah, di sini berarti dapat dilihat time distribution-nya, mean-nya, minimal maksimumnya, deviation-nya, mean confidence-nya, dan sum atau totalnya. Nah, dalam waktu total sistem ini kita hapus aja karena dibutuhin cuma from sama to-nya. Nah, di PDF-nya ini, PDF hits-nya ini merupakan jumlah total dari bakminya, total jumlah barangnya. Barang yang dihasilkan dari waktu tersebut. Nah, ini kita jadikan persen untuk PDF-nya. PDF ini merupakan jumlah total hasil produksinya. Dan untuk from dan to-nya itu merupakan waktunya. Karena PDF ini masih bentuk persentase, dari total keseluruhan produksinya, maka kita akan mengkopinya dari PDF hits yang didapat dari waktu totalnya tadi. Nah, ini PDF hits-nya kita copy, kemudian kita paste di samping PDF-nya. Nah, di sini tuh berarti terpaste. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa dari waktu 84 detik hingga 130 detik, itu menghasilkan 22% produk yang berjumlah 45 produk. Ini kita hapus saja komanya. Jadi, nah dari 85 detik hingga 133 detik menghasilkan 22% hasil produk yang berjumlah 45 buah atau 45 bakmi. Sekian presentasi terkait analisis simulasi sistem di-grid menggunakan software Analogic dari saya. Selanjutnya, terkait analisis simulasi sistem dinamis akan dilanjutkan oleh partner saya.
kita ganti saja modelnya menjadi tugas besar. Kemudian kita ganti ke tahun, kita finish, kita bikin ininya terlebih dahulu, kita namai yaitu JLD. Kita bikin lagi, dan kita bikin yaitu SFD, kita finish, nanti lagi yaitu kita bikin saja namanya menjadi simulasi itu simulasi saja gitu. Kita finish. Nah, kemudian kita masuk ke CLD-nya. Pertama, kita masuk ke eh, palette. Kemudian kita cari ke kita masukkan teks ini. Nah, sebelumnya kita namain teks ini menjadi jumlah max produksi. Terus kita bikin lagi di sini. Kita namai persentase keberhasilan produksi. Kita bikin lagi bakmi hasil produksi. Terus kita bikin lagi di sini, yaitu permintaan pelanggan. Kita bikin lagi namanya, kita ubah. Adapun namanya itu ketersediaan bakmi. Kita geser, kita ubah lagi namanya, kita tambahin, yaitu adanya jumlah permintaan. Kita buat lagi teksnya. Itu presentase bakmi tidak layak jual.
Kita bikin lagi yaitu bakmi tidak layak jual. Adapun data peningkatan permintaan. Kita bikin lagi yaitu penurunan permintaan. Kita bikin lagi di sampingnya, yaitu adapun presentase peningkatan, kita harus pakai spasi ya, permintaan. Terakhir ada data presentase penurunan permintaan. Kemudian ini kita pindah-pindah, kita ubah dulu. Nah, kemudian kita itu pakai gunakan link ini untuk menghubungkan satu sama lain, yaitu pada jumlah produksi. Kita tarik jumlah maksimal produksi ke bakmi hasil produksi. Kemudian kita tarik lagi, bikin yang sama. Nah, dari persentase keberhasilan, kita tarik ke bakmi hasil produksi. Kemudian dari bakmi hasil produksi, kita tarik ke ketersediaan bakmi. Kemudian ada lagi, pada ketersediaan bakmi, kita tarik ke permintaan pelanggan. Nah, kita balik dari permintaan pelanggan ke ketersediaan bakmi. Kemudian kita tarik lagi dari permintaan pelanggan. Kemudian kita tarik ke jumlah permintaan. Kita hubungkan. Terus kita tarik lagi dari ketersediaan bakmi. Kita tarik ke bakmi yang tidak layak jual. Kita bikin lagi seperti awal. Dari bakmi yang tidak layak jual. Kita tarik ke ketersediaan bakmi. Nah, kita bikin lagi dari sini. Persentase bakmi tidak layak jual. Kita tarik ke bakmi tidak layak jual. Kita benarkan seperti ini. Udah. Kemudian ada lagi dari peningkatan permintaan. Kita tarik ke persentase peningkatan permintaan. Kita tarik. Sudah. Kemudian ada lagi dari peningkatan permintaan. Kita tarik ke jumlah permintaan.
Kita bikin lagi. Dari peningkatan permintaan, kita tarik ke jumlah permintaan. Kita gini kan, ya, betul. Terus kita tarik lagi dari jumlah permintaan, kita tarik ke penurunan permintaan. Kemudian dari jumlah permintaan, kita tarik ke penurunan permintaan. Kita ulang kita gini kan. Kemudian kita tarik lagi seperti ini biar bagus. Tarik. Nah, untuk ini hapus saja karena kemudian kita masuk ke presentase penurunan itu, kita tarik ke penurunan permintaan. Begini kan. Ya, selesai. Kemudian dari jumlah maksimal produksi itu mendapatkan nilai plus. Untuk presentasi keberhasilan ke bakmi hasil produksi yaitu kita gunakan tanda plus. Untuk bakmi hasil produksi ke ketersediaan bakmi itu kita gunakan tanda positif. Dan dari ketersediaan bakmi ke bakmi tidak layak jual itu kita dan kasih tanda positif. Kemudian dari tidak layak ke ketersediaan itu kita kasih tanda minus. Begitupun yang ini kita kasih ke tanda minus. Untuk yang presentase bakmi layak tidak layak makan dan bakmi tidak layak jual itu kita kasih tanda plus atau positif. Kemudian dari permintaan pelanggan ke jumlah permintaan kita kasih tanda positif. Dari jumlah permintaan ke peningkatan permintaan kita kasih tanda positif juga. Untuk peningkatan permintaan ke jumlah permintaan kita kasih tanda positif. Untuk penurunan permintaan kita kasih tanda negatif. Nah, untuk dari jumlah permintaan ke penurunan permintaan, kita itu kasih tanda positif juga. Kemudian dari persentase penurunan ke penurunan permintaan, itu kita kasih tanda positif. Untuk persentase peningkatan permintaan ke persentase peningkatan permintaan, kita kasih tanda positif juga. Nah, sementara jadi seperti ini, adapun tanda plus minus dari beberapa rute ini, kemudian kita masuk ke simulasi SFD. Kita masuk ke sistem dinamis. Kita ambil stok. Kita ganti kata stoknya. Kita ubah menjadi jumlah permintaan. Kemudian kita tarik agar lebih besar. Kita sesuaikan di tengah agar terlihat rapi. Kemudian kita ambil dari flow, kita hubungkan dari jumlah permintaan. Flow ini kita ganti menjadi peningkatan permintaan.
kita sesuaikan, kita taruh tengah, kemudian kita bikin lagi pada kita ambil stok flow-nya lagi, kita hubungan dari jumlah permintaan, kita tarik, kita satukan dengan jumlah permintaan, kemudian pada flow-nya nanti kita ganti dengan nama penurunan permintaan. Kemudian kita bikin lagi yang kedua, kita namai dengan ketersediaan stok bakmi. Menjadi ketersediaan stok bakmi. Kemudian kita sesuaikan besarnya dan kita rapikan. Tulisannya kita taruh ke tengah. Kemudian kita ambil flow, kita tarik dari ketersediaan stok bakmi ke dengan nama flow yaitu bakmi hasil produksi. Kemudian kita tarik lagi ketersediaan stok bakmi dengan nama flow yaitu permintaan pelanggan. Karena di ketersediaan stok bakmi ini ada dua flow, ada 3 flow, jadi kita bikin 2 cabang dari permintaan pelanggan ini, kemudian kita tarik ke ketersediaan stok bakmi. Lalu kita bikin lagi flow dengan nama bakmi kadaluarsa di gudang. Kemudian kita ambil link, mohon maaf salah, kita ambil dulu ke parameter, kita namai parameter dengan
presentase peningkatan permintaan. Kita bikin lagi pada parameter kedua, yaitu dengan nama presentase penurunan permintaan. Kita bikin lagi parameter, yaitu presentase keberhasilan produksi. Kita tambahkan lagi parameter, yaitu presentase bakmi kadaluarsa di gudang. Kita tarik kotakannya agar cukup. Nah, kita hubungkan dari presentase peningkatan, kita hubungkan ke peningkatan permintaan pada flow. Kemudian dari jumlah permintaan, kita hubungkan ke peningkatan permintaan. Jadi pada stok, kita hubungkan pada flow peningkatan permintaan. Kemudian kita ambil link lagi, kita hubungkan antara jumlah permintaan, kita hubungkan dengan flow penurunan permintaan. Kita rapikan dan kita hubungkan, jangan sampai tidak terhubung, nanti akan error. Kemudian dari presentase penurunan permintaan itu, kita hubungkan lagi ke flow penurunan permintaan. Nah, dari jumlah permintaan ke hubungkan ke permintaan pelanggan. Jadi jumlah permintaan dari stok kita hubungkan ke jumlah permintaan pelanggan ke flow-nya. Kemudian tadi kita kurang menambahkan pada parameter jumlah maksimal produksi. Jadi kita tambahkan lagi parameter pada jumlah maksimal produksi di atas, di tengah-tengah antara peningkatan permintaan dan bakmi hasil produksi. Kemudian kita hubungkan lagi dari kita benarkan dulu, kemudian kita ambil link, kita hubungkan jumlah maksimal produksi ke flow bakmi hasil produksi. Kita hubungkan dengan menggunakan link, lalu kita hubungkan lagi dari presentase keberhasilan produksi ke flow bakmi hasil produksi. Kita hubungan satu persatu semuanya. Lalu adapun presentasi dari
ketersediaan stok bakmi itu kita hubungkan ke flow bakmi kadaluarsa di gudang. Kemudian kita ambil lagi, kita hubungkan antara persentase bakmi kadaluarsa di gudang ke ke flow bakmi kadaluarsa di gudang. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita tuh masukkan rumus-rumusnya pada penurunan permintaan. Kita masukkan jumlah permintaan dikali persentase penurunan permintaan. Jadi, jumlah permintaan ini kita kali ke penurunan permintaan dan kita ketik di sini. Dikali itu dengan tanda bintang. Kemudian kita langsung ke sini. Dari ketersediaan stok bakmi itu dikali persentase bakmi yang kadaluarsa di gudang. Jadi ketersediaan stok ini kita kali dengan ini. Kemudian dari sini bakmi hasil produksi itu dikali dengan parameter pada jumlah maksimal produksi. Jadi pada hasil bakmi produksi itu kita kalikan jumlah maksimal produksi dikali presentasi keberhasilan produksi. Kemudian pada presentase peningkatan permintaan itu para parameter ini kita kalikan lagi dengan peningkatan permintaan. Jadi pada jumlah permintaan ini dikali dengan persentase peningkatan permintaan. Jadi dari parameter ini kita kalikan dengan ini, kemudian kita ketik di sini pada peningkatan permintaan, kita ketik sesuai dengan namanya, jangan sampai salah karena nanti kalau salah akan berakibatkan error. Nah, kemudian pada initial value kita kasih nilai 2000. Kemudian kita running dari data-data tadi atau dari simulasi tadi. Nah, ini sudah bisa di running. Di sini ada hasil runningannya, jadi jumlah permintaan itu bergerak dan ketersediaan stok bakmi itu juga bergerak. Nanti di sini akan ada grafiknya naik atau turunnya. Dan kemudian di sini juga di sini ada dua grafik yaitu jumlah permintaan dan ketersediaan stok bakmi. Kita bisa lihat ini dia terus berjalan presentasenya. Jadi seperti ini kurang lebihnya simulasi sistem dinamis yang telah saya buat pada software Running Logic. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan saya kembalikan ke partner. Baik, sekian pemaparan running software dari kelompok kami terkait sistem dinamis dan sistem diskrit menggunakan software Analogic. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.